Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan perasaan seorang wanita yang datang ke pernikahan mantan suaminya. Tatapan semua tamu menusuk, bisik-bisik berhamburan, dan tiba-tiba, saat pengantin wanita muncul, seluruh ruangan terdiam. Rahasia yang terungkap membuat semua orang syok, dan justru membuatku tertawa terbahak-bahak di tengah pesta pernikahan itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan siapa sosok wanita yang berdiri di samping mantan suamiku hari itu? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Siang itu, udara terasa panas meski langit tampak teduh. Aku baru saja selesai menjemur pakaian ketika sebuah amplop putih terselip di pintu rumahku. Tanganku refleks mengambilnya. Hatiku langsung berdebar tanpa alasan yang jelas. Amplop itu berbau wangi, seperti parfum pria yang sudah lama sekali tidak ingin aku kenang. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka dan membacanya perlahan. Aku nyaris menjatuhkan amplop itu. Ternyata itu undangan pernikahan. Nama yang tertera di sana membuat mataku terbelalak. Bima. Ya, Bima. Mantan suamiku yang dulu meninggalkanku tanpa penjelasan yang layak. Aku terpaku, seolah dunia berhenti berputar. Ada nama wanita di sampingnya, namun entah mengapa aku tidak terlalu memperhatikan. Mataku hanya terpaku pada namanya. Seakan huruf-huruf itu berubah menjadi belati yang menusuk dadaku. Aku terdiam lama di kursi ruang tamu. Pikiran berkecamuk, seakan semua kenangan pahit itu muncul kembali. Bima, lelaki yang dulu pernah bersumpah setia, kini dengan tenang mengirimkan undangan untuk merayakan kebahagiaan barunya. Ironis, suara ibu yang memanggil dari dapur membuyarkan lamunanku. Aku buru-buru menyembunyikan undangan itu, tapi wajahku yang pucat membuat ibu curiga. "Ada apa, Ran?" tanyanya lembut. Aku menggeleng pelan, berusaha menahan air mata yang sudah menumpuk di pelupuk mata. Aku tidak ingin terlihat rapuh lagi. Malamnya, aku tak bisa tidur. Kata-kata dalam undangan itu terus terngiang. Dengan ini kami mengundang, seakan menertawakan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku memejamkan mata, mencoba melawan, tapi bayangan wajah Bima muncul jelas. Senyumnya, tatapan matanya, bahkan ada suaranya ketika dulu berkata, "Aku tidak akan pernah tinggalkan kamu." Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Keesokan harinya, aku menceritakan hal ini kepada sahabatku, Maya. Dia langsung terbelalak mendengarnya. "Astaga, Ran, jadi dia berani ngirim undangan ke kamu? Sakit banget, ya?" Aku hanya tersenyum miris, berusaha menutupi perasaan yang sebenarnya. Maya menatapku tajam. "Kamu mau datang?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku sendiri tidak tahu jawabannya. Di satu sisi, hatiku menolak keras. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Aku ingin tahu siapa wanita yang akhirnya dipilih Bima. Aku ingin lihat wajahnya. Ingin lihat apakah dia benar-benar lebih baik dariku, atau justru hanya bayangan semu yang selama ini Bima kejar. Hari-hari berlalu dengan cepat. Undangan itu tetap aku simpan di laci meja rias. Meski setiap kali membuka laci, dadaku terasa sesak. Aku sering duduk lama di depan cermin, memandang wajahku sendiri, bertanya-tanya apakah aku sudah cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Sore itu, aku memutuskan keluar rumah. Aku berjalan melewati jalanan yang dulu sering kulewati bersama Bima. Setiap sudut jalan terasa menyimpan kenangan. Aku tersenyum getir, menyadari betapa banyaknya luka yang tersisa di balik semua itu. Namun, justru saat itulah aku menemukan tekad. Aku harus datang, bisikku pada diri sendiri. Bukan untuk Bima, bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku tidak akan lari, tidak akan bersembunyi. Aku akan berdiri tegak di hadapan mereka semua. Bahkan jika itu berarti harus menatap langsung pada luka yang selama ini ku coba lupakan. Malam menjelang.
Aku duduk di beranda rumah dengan secangkir teh hangat, menatap langit penuh bintang. Angin malam berhembus pelan, seolah membisikkan kekuatan yang selama ini ku cari. Di dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar undangan pernikahan. Ini adalah ujian terakhir bagi hatiku. Aku tersenyum tipis, meski ada rasa getir yang masih tertinggal. Lalu kupandangi undangan itu sekali lagi, kali ini tanpa ada getaran di tanganku. "Baiklah, Bima," bisikku pelan. "Aku akan datang, dan kita lihat bagaimana sandiwara ini akan berakhir." Kalimat itu terus berputar di kepalaku saat fajar menyelinap di balik tirai kamar. Udara pagi masih basah oleh embun ketika aku bangkit, menyalakan kompor, dan menyiapkan air untuk teh. Suara desis air mendidih terdengar seperti detik jam yang menuntutku jujur pada diri sendiri. Aku sudah berjanji untuk datang, tetapi janji itu juga berarti membuka pintu yang selama ini kututup rapat. Pintu kenangan yang perih namun belum pernah benar-benar kubersihkan. Sambil menunggu air mendidih, aku merapikan undangan yang semalam kubaca ulang. Kertasnya tebal, hurufnya timbul, dan aromanya seperti parfum yang dulu sering menempel di kemeja Bima. Setiap aroma adalah kilas balik. Aku menutup mata sejenak, dan masa ketika kami masih saling percaya kembali memutar seperti film yang menolak diakhiri. Waktu itu kami tinggal di rumah kontrakan kecil di gang sempit. Pagi-pagi aku biasa menyiapkan sarapan, sementara Bima sering berangkat lebih cepat dengan alasan rapat. Pada mulanya, aku percaya. Aku bahkan menyiapkan bekal untuknya, lengkap dengan catatan kecil berisi doa dan candaan ringan. Lama-lama, bekal itu pulang utuh. Bima mulai pulang larut, seperti membawa pulang waktu orang lain ke rumah kami. Aku ingat malam tertentu ketika hujan turun deras. Atap seng menabuh nyanyian yang menahan tidur. Bima kembali dengan baju basah dan mata yang lelah, lalu meraih ponselnya seperti seorang tentara yang mencari senjata. Pesan datang bertubi-tubi. Bima tersenyum samar sambil membelakangi aku. Aku menelan rasa curiga yang pahit, menatap dinding lembab yang seperti ikut mendengarkan. "Kamu kok akhir-akhir ini sering pulang larut?" tanyaku perlahan. "Banyak kerjaan," jawabnya singkat tanpa menoleh. "Seminggu ini bekal pulang utuh." "Kamu makan di mana?" "Di kantor. Ada makan siang bareng tim." Jawaban pendek, nada datar, dan tatapan yang tidak lagi mencari mataku. Aku mulai menghafal kebohongan itu seperti doa yang salah bunyi. Di sisi lain, ada sosok lain yang pelan-pelan masuk ke lingkaranku. Seorang sahabat yang sering datang, menanyakan kabar, meminjam resep, curhat soal pekerjaannya, tertawa pada cerita receh tentang tetangga. Ia seperti sisir yang merapikan kusut rambutku. Saat badai batin mulai menghitam, kehadirannya membuat langit dalam kepalaku sedikit lebih terang. Aku tidak tahu kapan garis kepercayaan mulai retak. Yang ku tahu hanya satu, pada suatu masa, rumah kami tidak lagi menjadi rumah, melainkan panggung yang menunggu tirai jatuh. Retak itu pecah saat Bima mulai membandingkan. Benda kecil seperti sambal di meja makan bisa memicu kalimat yang menampar. Lain kali bikin sambalnya jangan terlalu asin. Teman kantorku pernah bawain. Rasanya pas. Kamu belajar dari dia saja. Kata belajar yang diucapkan Bima seperti pisau yang sengaja diasah. Aku menunduk, menyimpan pedih di balik senyum kecil yang kupaksakan. Setelah makan malam itu, aku cuci piring dengan gerakan yang sedikit lebih keras. Air sabun memercik, menempel di lengan. Dinginnya seperti menampar kenyataan. Aku berhenti bertanya-tanya pada piring dan gelas. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, berapa lama lagi aku bertahan di dalam rumah yang bunyinya semakin asing. Ada juga malam ketika Bima pulang dengan wangi parfum baru. Wangi itu bukan pilihanku. Aku hafal aroma yang pernah kubelikan untuknya, gentle dan hangat. Wangi baru ini seolah hendak berkata, ada kehidupan lain yang tidak kau ketahui. Aku memeluk diriku sendiri di balik pintu kamar mandi dan berdoa agar mataku tetap jernih, agar aku tidak berubah menjadi versi terburuk dari diriku. Puncaknya datang seperti petir yang tidak memberi aba-aba. Pada suatu sore, seorang tetangga dengan nafas tergesa bercerita di depan pagar. Ia melihat Bima di sebuah kafe bersama seseorang. Tertawa,
Bahunya condong ke arah meja. Tatapannya lembut seperti tatapan yang dulu milikku. Aku tidak menangis waktu mendengarnya. Aku hanya menutup pagar dan menatap halaman, lalu mulai menyapu daun kering satu persatu. Setiap sapuan adalah pengakuan bahwa ada hal-hal yang sudah tidak bisa kukembalikan. Setelah perceraian, ada hari-hari yang terasa seperti kabut. Bukan karena aku rindu, tetapi karena aku bingung harus mulai dari mana. Aku mencari pekerjaan ringan di sebuah toko roti dekat pasar. Aroma roti panggang di pagi hari menyelamatkanku dari suara-suara di kepala. Ibu kadang menemaniku menyiapkan bahan. Maya sering datang memberi pelukan tanpa banyak kata. Pelukan sahabat yang tidak menghakimi adalah lampu kecil di ujung gang. Di toko roti, aku belajar tersenyum pada orang asing, belajar kembali pada ritme sederhana kehidupan. Menyusun roti kerak, mencatat pesanan, mengembalikan uang pas tanpa tangan bergetar. Suatu kali seorang pelanggan menatapku lama, lalu berkata suaranya lembut, "Kamu terlihat lelah, tapi matamu jujur." Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, senyum itu terasa milikku sendiri. Namun masa lalu tidak selalu pergi ketika kita sudah tidak memanggilnya. Ia kadang mengetuk lewat hal sepele. Suatu sore di minimarket, aku berpapasan dengan Bima. Kami berdiri di lorong yang sama, di antara rak mie instan dan kopi bubuk. Ia menatapku beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. "Kamu apa kabar?" tanyanya. "Baik," jawabku singkat. Ia mengangguk, menggeser keranjang belanja, memperhatikan label diskon seolah itu hal paling penting di dunia. Di detik itu, aku mengerti sesuatu. Tidak ada yang perlu kurebut kembali dari masa lalu. Bahkan jika masa lalu itu berdiri sejengkal di hadapanku, tidak ada lagi yang ingin ku kejar. Sadar atau tidak, pertemuan singkat itu menjadi garis penutup yang rapi. Aku kembali ke toko roti, menyalakan oven, dan hari-hari pun berjalan seperti biasa. Sampai amplop putih itu datang. Menjelang siang, Maya muncul di pintu dengan 2 gelas es jeruk dan wajah yang sengaja dibuat ceria. "Jadi benar kamu mau datang?" tanyanya sambil duduk di sofa, menatap undangan yang rapi terletak di meja. "Aku harus datang," jawabku pelan. "Sendiri. Aku bisa sendiri," Maya mendesah, lalu tertawa kecil. "Bukan soal bisa. Ini soal kamu tidak perlu membuktikan apapun. Tapi kalau kamu butuh teman, aku ikut." Aku menatapnya lama. Maya tidak memaksakan apapun. Ia hanya menawari bahunya. "Nanti aku kabari," kataku, dan Maya mengangguk tanpa mendesak. Sore menjelang ketika kabar yang lebih aneh datang dari arah yang tidak kuduga. Seorang teman lama mengirim pesan singkat. Kalimatnya pendek, seperti ditulis terburu-buru. "Kamu yakin mau datang? Banyak yang akan kaget." Aku menatap layar, merasakan telapak tanganku mulai dingin. Kubalas dengan tanya yang sama singkatnya. "Kenapa?" Balasannya butuh beberapa menit, dan menit panjang itu terasa seperti tali yang ditarik pelan ke dadaku. Katanya calon pengantin wanita orang yang kamu kenal. Dadaku bergemuruh. Lingkaran dugaanku memantul ke nama-nama yang pernah mengitari hidupku. Ada yang berseliweran seperti bayangan. Ada yang terasa terlalu dekat untuk kuakui. Aku tidak membalas pesan itu. Aku menaruh ponsel, meneguk air, lalu berdiri menatap cermin. Wajahku di sana terlihat lebih tenang daripada yang kurasakan. Malamnya, ibu duduk di sampingku di teras. Kami memandang jalan gang yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah tetangga meneteskan cahaya kuning ke aspal yang lembab. Ibu menepuk tanganku. "Kalau kamu datang, datanglah sebagai dirimu yang utuh. Jangan bawa beban orang lain." Kata-kata ibu meresap perlahan seperti hujan yang sabar. Aku mengangguk. Aku menghabiskan sisa malam dengan menyusun hal-hal kecil. Gaun apa yang akan kupakai? Jilbab warna apa yang menenangkan? Sepatu mana yang tidak membuat kakiku sakit? Aku tidak mencari yang paling indah. Aku hanya ingin yang membuatku nyaman. Aku membayangkan berjalan melewati pintu gedung, menatap pelaminan, dan mengatur nafas. Aku membayangkan musik yang mengalun pelan, bisik-bisik yang berusaha ku tinggalkan di belakang punggungku. Menjelang tengah malam,
Ponselku kembali bergetar. Nomor tidak dikenal. Pesan masuk dengan satu kalimat yang membuat kulit tengkuku meremang. Terima kasih sudah mau datang. Tanpa nama, tanpa tanda apapun. Hanya kalimat yang seolah menepuk bahuku dari kejauhan. Aku menatap pesan itu cukup lama. Jari telunjukku mengambang di atas papan ketik. Berbagai kemungkinan berjalan melintasi kepala. Satu persatu seperti bayangan yang ingin dikenali. Akhirnya ponsel itu kumatikan. Aku memilih diam. Diam kadang lebih jujur daripada jawaban terburu-buru. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal. Kubuka jendela lebar-lebar agar udara segar masuk. Kutarik napas dalam. Lalu kubiarkan mengalirkan keberanian ke seluruh tubuh. Aku mengeluarkan kotak kecil dari lemari. Di dalamnya ada bros perak pemberian ibu pada ulang tahunku setelah perceraian. Bentuknya sederhana, seperti daun kecil yang menolak gugur. Aku memegangnya lama, lalu memutuskan untuk memakainya di hari resepsi. Bukan sebagai perisai, tetapi sebagai pengingat bahwa aku pernah bertahan dan akan terus bertahan. Siang itu, di toko roti, seorang pelanggan tetap bercerita tentang gedung baru yang sering dipakai pesta. Ia menyebut nama gedung yang sama dengan yang tertera di undangan. Suaranya penuh antusiasme, seolah membicarakan sesuatu yang netral dan ringan. Aku mendengarkan sambil tersenyum, tetapi di dalam dadaku, sesuatu menegang. Setiap detail kecil tentang tempat itu terasa seperti paku yang kudorong pelan ke papan kesadaran. Semakin dalam, semakin nyata. Selesai bekerja, aku berjalan pulang menyusuri trotoar yang dipenuhi daun kering. Matahari condong ke barat. Bayanganku memanjang seperti garis yang menunjuk ke depan. Di depan rumah, Maya sudah menunggu dengan tas kecil berisi peralatan rias. Ia melambaikan tangan sambil menyeringai. Kalau kamu siap, aku siap. Aku tidak mau terlihat seperti ingin membuktikan sesuatu. Kamu hanya akan terlihat sebagai dirimu sendiri, yang hari ini lebih kuat daripada kemarin. Kami tertawa kecil, dan tawa itu tidak terdengar pahit. Di kamar, Maya menata riasan yang tipis. Ia membiarkan wajahku tetap wajahku. Tidak ada kilau berlebihan. Tidak ada warna yang meminjam suara orang lain. Hanya sentuhan ringan yang membuat garis mata terlihat lebih yakin. Sebelum pulang, Maya menatapku lewat cermin. Kalau nanti ada hal yang tidak kamu duga, ingat satu hal. Kamu tidak pernah sendirian. Aku mengangguk. Terima kasih. Senja merambat pelan. Aku duduk di sisi ranjang, menyusun napas. Di luar, suara anak-anak bermain mengalun seperti pengantar yang menenangkan. Ponselku kutaruh di atas meja. Di layarnya masih ada pesan dari nomor yang tidak kukenal. Aku tidak membuka kembali. Aku tidak butuh kata-kata lain malam ini. Aku berdiri, mengambil gaun yang sudah kusiapkan, merapikan jilbab, dan mencoba sepatu. Kakiku mantap menjejak lantai. Di cermin, aku menatap perempuan yang berdiri di sana. Bukan lagi seseorang yang menunggu penjelasan. Bukan lagi seseorang yang mencari pembenaran. Hanya seseorang yang siap berjalan ke ruangan penuh mata, dan tetap menjadi dirinya sendiri. Di sudut meja, undangan itu menunggu. Huruf-huruf timbulnya memantulkan cahaya lampu kamar. Aku menyentuh permukaan kertas itu sekali lagi, lalu meletakkannya di tas kecil bersama bros perak. Ketika kututup resleting tas, terdengar bunyi halus yang jelas, seperti titik di akhir kalimat yang kuyakini. Malam ini aku tidur lebih cepat. Tidak ada mimpi, hanya gelap yang tenang seperti laut di waktu subuh. Namun sebelum kelopak mataku benar-benar menutup, sebuah pikiran menepuk benakku, pelan, tapi tegas. Di gedung itu nanti, akan ada wajah-wajah yang pernah ku kenal dan mungkin juga yang tak ingin kutemui lagi. Akan ada bisik-bisik, ada musik, ada lampu-lampu yang terlalu terang. Dan di tengah semuanya, ada aku. Esok, langkahku akan memasuki ruangan itu. Dan sesuatu yang pernah kusembunyikan selama ini, entah oleh siapa, entah dari kapan, akan berdiri menungguku tepat di pintu masuk. Pagi itu udara terasa berbeda, seolah seluruh semesta sedang mengawasi keputusanku. Dari jendela kamarku, cahaya matahari masuk menembus tirai tipis,
menyinari gaun yang sudah kupilih sejak malam sebelumnya. Gaun sederhana berwarna biru pastel, dengan potongan lurus yang anggun tanpa banyak pernak-pernik. Aku menatapnya lama, membiarkan pikiranku terhanyut pada pertanyaan yang selalu datang. Apakah aku benar-benar siap? Tanganku meraba kotak kecil di meja rias. Di dalamnya ada bros perak berbentuk daun yang kemarin kupilih sebagai tanda pengingat bahwa aku sudah bertahan sejauh ini. Aku menggenggamnya erat, lalu meletakkannya di atas gaun. Nafasku terasa berat, tapi sekaligus ringan. Berat karena masa lalu, ringan karena akhirnya aku punya keberanian untuk melangkah. Di ruang tamu, ibu sudah menungguku dengan tatapan penuh arti. Wajahnya lembut, tetapi aku bisa merasakan ada kegelisahan yang sengaja ia sembunyikan. "Kamu yakin mau pergi, Nak?" tanyanya lirih. Aku mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski bibirku bergetar. "Aku harus pergi, Bu. Bukan karena dia, tapi karena diriku sendiri." Ibu menepuk bahuku, lalu beranjak ke dapur. Aroma kopi hitam dan gorengan pisang menguar, mengingatkanku pada masa-masa kecil yang hangat. Ada perasaan getir di sana, seakan aku akan meninggalkan sesuatu yang aman untuk memasuki dunia yang penuh tatapan. Tapi bukankah memang itu tujuan utamaku? Menunjukkan bahwa aku tidak lagi takut, tidak lagi menjadi wanita yang dipandang rendah hanya karena ditinggalkan. Siang menjelang, Maya datang membawa tas kecil berisi make up. Ia melangkah masuk dengan wajah ceria, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kecemasan. "Ayo, Ran, kita siap-siap. Aku ingin kamu terlihat cantik, tapi tetap jadi dirimu sendiri," katanya sambil menatap peralatan di meja. Aku duduk di kursi rias, membiarkan Maya mengusap wajahku dengan bedak tipis, merapikan alis, dan memberi sedikit warna di bibirku. Setiap sentuhan kuanggap bukan sekadar make up, melainkan doa yang diselipkan sahabatku agar aku kuat menghadapi hari ini. "Aku masih bisa mundur, kan?" tanyaku pelan sambil menatap refleksi di cermin. Maya berhenti sejenak, menatap mataku lewat pantulan cermin itu. "Kamu bisa. Tapi kalau kamu mundur, bayangan itu akan terus mengejarmu. Lebih baik kamu hadapi sekali, sampai habis." Kalimat itu seperti tamparan lembut yang menyadarkanku. Aku menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Baik, aku akan datang." Menjelang sore, aku berdiri di depan cermin mengenakan gaun biru pastel itu. Rambutku yang tertutup rapi oleh jilbab putih polos dihiasi bros perak kecil di sisi kanan. Maya tersenyum puas. "Sederhana, tapi mematikan," katanya sambil terkekeh. Aku hanya tersenyum samar. Jantungku berdegup kencang seakan menabuh genderang perang. Kami berangkat dengan mobil sewaan kecil. Jalan menuju gedung resepsi terasa panjang, meski sebenarnya hanya butuh setengah jam perjalanan. Sepanjang perjalanan, aku memandang keluar jendela, melihat pepohonan yang berlari mundur, seolah aku sedang meninggalkan masa laluku sejauh mungkin. Maya mencoba mengajakku bicara untuk mencairkan suasana. "Kamu tahu, Ran, aku penasaran sekali sama calon istrinya. Siapa kira-kira? Kalau benar orang yang kamu kenal, aku sumpah dunia ini memang penuh kejutan." Aku hanya mengangguk, memilih diam. Dalam hati, aku tak berhenti menebak-nebak. Bayangan wajah-wajah yang pernah dekat denganku melintas satu persatu. Ada yang membuatku marah, ada yang membuatku kecewa, dan ada yang membuatku merasa jijik. Tapi siapapun dia, aku sudah siap untuk menatapnya. Saat mobil berhenti di depan gedung, perutku seakan diikat simpul. Gedung itu besar dan mewah, dihiasi lampu-lampu gantung yang berkilau bahkan dari luar. Pintu masuk dipenuhi tamu dengan pakaian terbaik mereka. Aku bisa mendengar alunan musik pengiring yang mengalun lembut, menambah tegang suasana hatiku. Aku turun dari mobil dengan langkah hati-hati. Maya berjalan di sampingku, menggenggam tanganku erat. "Ingat, kamu tidak sendirian," bisiknya. Begitu aku melangkah masuk ke halaman gedung, tatapan orang-orang langsung mengarah padaku. Seolah semua mata ingin melihat bagaimana ekspresi seorang mantan istri menghadiri pernikahan mantan suaminya. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian berbisik pelan, sebagian terang-terangan menunjukku dengan dagu mereka.
Itu kan Rani. Berani sekali dia datang. Kira-kira sakit hati nggak ya? Aku menegakkan badan, berusaha menampilkan wajah tenang. Setiap langkahku terasa seperti diuji. Di dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku datang bukan untuk mereka, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Ketika aku melewati meja penerima tamu, seorang wanita parubaya yang aku kenal sebagai Bibi Jauh Bima memandangku dengan wajah kaget. Tangannya yang sedang menulis daftar hadir sempat terhenti. "Rani, kamu datang juga?" katanya dengan suara bergetar. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk, lalu menuliskan namaku di buku tamu. Gedung itu dipenuhi bunga segar berwarna putih dan merah muda. Lampu-lampu kristal berkilauan di langit-langit, sementara karpet merah terbentang panjang menuju pelaminan. Di atas panggung, Bima berdiri gagah dengan jas hitam, tersenyum sambil menyambut tamu. Matanya sempat menatap ke arahku. Tatapan itu singkat, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang ia sembunyikan. Jantungku berdetak lebih kencang. Maya menepuk pelan punggungku, menyadarkanku untuk terus melangkah. Kami mengambil tempat duduk di barisan tengah. Dari situ, aku bisa melihat jelas setiap detail acara. Tamu-tamu lain sesekali menoleh ke arahku, seolah menunggu reaksiku. Musik pengiring tiba-tiba berubah. Tanda pengantin wanita akan segera masuk. Semua tamu berdiri, menoleh ke arah pintu utama. Aku menegakkan tubuh. Mataku menatap lurus ke depan. Udara di ruangan itu mendadak menegang. Suara bisik-bisik semakin pelan, seakan semua orang menahan napas. Dan di detik itulah, pintu besar perlahan terbuka. Dari celahnya, terlihat siluet seorang wanita bergaun putih. Setiap langkahnya menimbulkan decak kagum. Tapi ketika wajahnya semakin jelas, aku merasakan darahku berhenti mengalir. Bibirku terbuka, mataku terbelalak. Aku mengenal wajah itu. Terlalu mengenalnya. Kakiku nyaris goyah saat langkah wanita bergaun putih itu semakin mendekat ke dalam ruangan. Suasana sekeliling terasa memudar. Hanya ada aku dan dia di dalam ruang pikiranku. Wajahnya yang tersenyum malu-malu di balik riasan pengantin sama persis dengan wajah yang dulu sering menempel di bahuku sambil bercerita tentang kesedihan dan rahasianya. Dita, sahabatku sendiri. Seketika, tatapan para tamu yang sebelumnya sudah ramai berbisik kini semakin tajam. Aku bisa merasakan ratusan mata menusukku dari segala arah. Seolah semua orang ingin melihat bagaimana ekspresi Rani saat tahu sahabatnya sendiri kini berdiri di samping mantan suaminya. Bisik-bisik semakin jelas terdengar. Itu kan sahabatnya sendiri. Ya Allah, tega sekali. Pantas wajah Rani pucat begitu. Aku mengatupkan bibirku erat, menahan sesuatu yang meledak di dalam dada. Tapi yang keluar justru tawa kecil. Tawa yang tidak bisa kutahan. Tawa yang terdengar ganjil di tengah ruangan megah itu. Beberapa tamu menoleh kaget ke arahku. Sebagian lain saling berbisik lebih keras. Maya yang duduk di sampingku langsung menepuk tanganku, mencoba menenangkan. "Ran, tahan dulu. Jangan sekarang." Tapi aku tidak bisa. Tawa itu pecah, menggema di antara musik pengiring yang mendadak terdengar sumbang di telingaku. Aku tertawa bukan karena bahagia, tapi karena semua ini terasa terlalu konyol, terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, orang yang dulu menepuk bahuku saat aku menangis karena Bima, orang yang dulu bersumpah tidak akan pernah menyentuh suamiku, kini justru berdiri dengan gaun putih, melangkah menuju pelaminan bersama pria yang dulu kucintai. Bima tampak pucat ketika matanya bertemu denganku. Senyum di bibirnya kaku. Tangannya yang menggenggam jemari Dita sedikit bergetar. Aku bisa merasakan jelas bahwa kehadiranku, tawa kecilku, adalah mimpi buruk yang tak pernah ia perhitungkan. Beberapa tamu mulai menunjuk-nunjuk pelan, menoleh dari Bima ke arahku, lalu ke arah Dita. Aku menjadi pusat perhatian, bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai saksi hidup dari sandiwara ini. Maya berbisik panik. "Ran, semua orang melihatmu. Kalau kamu tidak tahan, kita bisa keluar dulu." Aku menoleh padanya. Mataku berkilat dengan sisa air mata yang tertahan. "Tidak, aku akan tetap di sini. Aku ingin mereka tahu
Aku tidak goyah. Acara terus berlanjut. Dita melangkah ke pelaminan dengan senyum canggung. Aku tahu betul senyum itu. Itu adalah senyum yang ia gunakan setiap kali berbohong. Setiap kali menyembunyikan sesuatu dariku. Hatiku mencelos. Bukan hanya karena pengkhianatan Bima, tapi karena tikaman dari orang yang kusebut sahabat. Tatapan orang-orang semakin tajam. Ada yang kasihan padaku. Ada yang jelas-jelas menunggu drama meledak di tengah pesta. Aku bisa mendengar gumaman. Kasihan sekali Rani. Tapi kok dia berani datangnya? Mungkin mau bikin ribut. Aku menegakkan punggungku, mengangkat daguku sedikit lebih tinggi. Biarlah mereka menilai sesuka hati. Aku tidak datang untuk mencari belas kasihan. Aku datang untuk menutup babak lama hidupku dengan caraku sendiri. Ketika pasangan pengantin akhirnya duduk di pelaminan, musik berhenti sejenak. Para tamu mulai antre memberikan ucapan selamat. Maya mencoba menahanku, tapi aku berdiri. Aku juga akan maju, kataku lirih namun tegas. Langkahku terasa berat. Tapi setiap langkah adalah keputusan. Barisan tamu yang mengular menoleh ke arahku. Sebagian menyingkir memberi jalan. Sebagian lain sengaja menatapku dengan sorot penuh rasa ingin tahu. Aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Keras dan tidak beraturan. Bima menunduk sedikit ketika melihatku mendekat. Wajahnya berusaha tersenyum. Tapi jelas-jelas gugup. Dita menatapku sekilas. Lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Jemarinya semakin erat menggenggam tangan Bima, seolah aku akan merebut sesuatu darinya. Saat giliranku tiba, aku berdiri tepat di depan mereka. Hening sejenak, seperti waktu berhenti. Aku mengulurkan tangan, tersenyum tenang. Selamat ya, Bim. Semoga pernikahanmu kali ini bisa bertahan lebih lama. Bima terdiam, wajahnya kaku. Dita dengan ragu menyambut tanganku. Senyumnya hambar. Tatapan kami bertemu sebentar. Dan di mata Dita aku bisa melihat rasa bersalah yang dalam, bercampur takut. Aku tidak ingin berlama-lama. Setelah memberikan ucapan singkat, aku berbalik, melangkah kembali ke tempat dudukku. Suara bisik-bisik kembali pecah. Kali ini lebih heboh. Ada yang terkekeh. Ada yang menutup mulut dengan tangan. Ada yang memandangku dengan tatapan kagum. Aku duduk kembali di samping Maya. Ia menatapku dengan mata berbinar, seolah tak percaya pada keberanianku. Ran, kamu luar biasa, katanya sambil memeluk lenganku. Aku hanya tersenyum kecil, meski di dalam dadaku masih bergemuruh. Acara resepsi terus berlanjut. Lagu-lagu romantis diputar, tamu-tamu menikmati hidangan, dan para fotografer sibuk mengabadikan momen. Tapi aku tahu, satu momen yang tidak akan mereka lewatkan adalah momen ketika aku berdiri di depan pelaminan, menatap mantan suami dan sahabatku yang kini resmi menjadi pasangan. Tatapan orang-orang masih mengikuti setiap gerakanku. Aku duduk tegak, menikmati segelas air putih, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku tahu badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Belum sempat nafasku kembali stabil, aku merasakan sorotan lain yang lebih menusuk dibanding tatapan para tamu. Dari arah kanan pelaminan, di deretan kursi yang ditempati keluarga inti, aku melihat wajah yang tak asing lagi. Wajah penuh riasan tebal, dengan sorot mata yang sejak dulu selalu tajam mengawasiku. Mantan mertuaku. Waktu seakan berhenti ketika pandangan kami bertemu. Ia tidak tersenyum. Bahkan sekilas kulihat bibirnya bergerak-gerak. Entah menggumam doa atau justru kutukan. Mata tuanya menelanjangiku. Sama seperti dulu ketika aku pertama kali menjadi menantunya. Diuji apakah aku cukup pantas untuk anak lelakinya. Aku bisa merasakan tubuhku sedikit gemetar. Tetapi aku memaksa diriku untuk berdiri tegak. Maya yang duduk di sampingku menyadari perubahan wajahku. Ran, dia menatapmu, bisiknya pelan. Aku mengangguk, menegakkan dagu. Biarkan, aku tidak akan menghindar lagi. Aku melangkah menuju deretan kursi keluarga. Setiap langkah terasa berat, seperti sedang berjalan di atas lantai yang bisa pecah kapan saja. Tatapan orang-orang mengikuti. Jelas sekali mereka menunggu apa yang akan terjadi jika aku berhadapan langsung dengan perempuan itu.
"Assalamualaikum, Bu." Sapaku sopan begitu aku berdiri di hadapannya. Suaraku terdengar lebih mantap daripada yang kurasakan. Beliau menoleh perlahan, menatapku dari ujung jilbab hingga ujung sepatu. "Waalaikumsalam," jawabnya pendek, dingin. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. Hanya dingin yang menusuk sampai ke tulang. Aku menunduk sedikit, mencoba tetap tenang. "Selamat ya, Bu. Semoga pernikahan Bima kali ini bisa lebih baik." Kalimatku menggantung di udara. Mantan mertuaku menyipitkan mata, seolah menimbang apakah kata-kataku sebuah doa atau sindiran. Lalu ia bersuara, rendah tapi penuh tajam. "Kamu masih berani datang ke sini, Rani? Setelah semua yang terjadi, aku kira kamu sudah tahu diri." Beberapa tamu di dekat kami pura-pura sibuk, tapi jelas telinga mereka terarah pada percakapan ini. Maya yang berdiri sedikit di belakangku tampak menegang. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya datang bukan untuk mengusik, Bu. Saya datang karena saya ingin menutup masa lalu dengan tenang." Mantan mertuaku terkekeh pelan, namun suaranya lebih mirip ejekan daripada tawa. "Tenang? Kamu pikir dengan tertawa keras-keras tadi, kamu bisa terlihat tenang? Semua orang lihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri." Hatiku mencelos mendengar kata-kata itu, tapi aku memaksakan senyum. "Kalau itu yang ibu pikirkan, saya terima. Saya tidak datang untuk membela diri." Wajahnya semakin tegang. Tangannya yang berhias gelang emas mengetuk pelan lengan kursi, menandakan kekesalan yang sulit ia sembunyikan. "Kamu selalu pandai bicara. Dari dulu pun begitu. Tapi lihatlah sekarang. Apa yang tersisa dari kamu? Hanya status mantan istri. Dan kini, sahabatmu sendiri yang menggantikan posisimu. Itu lebih memalukan lagi." Kata-katanya seperti belati yang menusuk berkali-kali. Tapi aku menolak menunjukkan luka. Aku menatapnya lurus, meski dadaku terasa sesak. "Kalau memang itu pilihan Bima, biarlah. Hidup saya tidak berhenti hanya karena pernikahan ini. Saya punya jalan sendiri." Sejenak, matanya tampak bergetar. Ada kilatan yang sulit kutafsirkan. Entah marah, entah tak percaya. Ia hendak berkata lagi, tapi tiba-tiba suara seorang pria menyela. "Bu, sudah, jangan diungkit di sini." Aku menoleh. Ternyata itu Paman Bima, yang sejak tadi duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat canggung, seakan berusaha menahan situasi agar tidak semakin panas di depan umum. "Hari ini hari bahagia. Jangan membuat orang lain merasa tidak enak." Mantan mertuaku mendengus keras, lalu mengalihkan pandangan. "Kalau begitu, silakan pergi. Tidak ada yang perlu kamu lakukan lagi di sini." Aku menunduk sopan. "Baik, Bu. Terima kasih." Aku berbalik, melangkah kembali ke tempat duduk. Maya langsung menggenggam tanganku erat. "Ran, kamu hebat. Kamu tahan menghadapi kata-kata tajam itu." Aku yang mendengar saja rasanya ingin membalas. Aku tersenyum getir. "Biarlah, Maya. Kata-kata hanya bunyi. Tidak akan menjatuhkan aku kalau aku tidak mengizinkannya." Namun di dalam hatiku, luka itu tetap membekas. Ucapan mantan mertuaku menggema, menyayat sisi rapuh yang masih kusimpan. Tapi aku tahu, jika aku menunjukkan kelemahan, maka semua orang akan merasa menang. Aku tidak boleh memberi mereka kepuasan itu. Acara berlanjut, tapi aku merasa semua tatapan semakin dalam. Mereka tidak lagi sekadar melihatku sebagai tamu. Mereka melihatku sebagai cerita, sebagai gosip, sebagai bahan yang akan mereka bawa pulang nanti. Aku mendengar bisikan samar-samar di belakangku. "Kasihan juga, ya. Tapi dia berani sekali datang. Kalau aku jadi dia, aku malu." Aku menutup mata sebentar, mengatur nafas. Maya menepuk pundakku. "Jangan dengarkan. Kamu sudah melakukan yang paling berani." Di atas pelaminan, Bima tampak gelisah. Sesekali matanya melirik ke arahku, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Dita, sebaliknya, menunduk sepanjang waktu,
seakan takut bertemu dengan tatapanku. Aku tersenyum tipis, merasa ironis. Mereka yang menikah seharusnya bahagia, tapi justru akulah yang terlihat paling tenang di ruangan itu. Tapi di balik ketenangan itu, aku tahu badai masih menunggu. Karena tatapan mantan mertuaku tadi bukan sekadar tatapan marah. Itu tatapan yang menyimpan sesuatu, seakan ada rahasia yang sengaja ia sembunyikan dariku. Dan aku sadar, pertemuan ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Musik orkestra pelan mulai mengalun. Tanda acara inti resepsi benar-benar dimulai. Lampu gantung kristal di langit-langit ruangan menyebarkan cahaya gemerlap, menyoroti panggung pelaminan yang dipenuhi bunga putih dan merah muda. Semua orang tampak menahan napas, menunggu momen sakral itu. Aku merasakan udara semakin tebal, seolah setiap detik membawa beban yang menekan dadaku. Bima berdiri tegak di samping Dita. Dari kursi tempatku duduk, aku bisa melihat jelas bagaimana senyumnya tampak kaku. Matanya beberapa kali melirik ke arahku, lalu buru-buru berpaling. Dita di sisi lain berusaha menampilkan wajah bahagia, tapi aku yang mengenalnya bertahun-tahun tahu bahwa itu hanyalah topeng. Jemarinya yang gemetar saat menggenggam buket bunga adalah tanda yang tak bisa ia sembunyikan. Pembawa acara mulai berbicara dengan suara lantang. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama prosesi resepsi pernikahan Bima dan Dita. Tepuk tangan terdengar, riuh dan hangat. Tapi bagiku terdengar seperti gemuruh ombak yang siap menenggelamkan. Aku mencoba mengatur napas. Setiap kata yang keluar dari pembawa acara terasa menusuk. Kata bahagia, kata sakral, kata cinta. Semuanya terasa seperti ejekan yang ditujukan padaku. Aku menghela napas panjang, menahan getir di tenggorokan. Ketika doa dipanjatkan, semua tamu menundukkan kepala. Aku pun menunduk. Meski dalam hati doa yang kupanjatkan berbeda. Aku tidak meminta agar pernikahan mereka langgeng, tidak juga agar mereka gagal. Aku hanya berdoa agar aku sendiri diberi kekuatan, agar aku tidak roboh di tengah badai ini. Setelah doa, satu persatu tamu mulai dipanggil ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat. Suasana menjadi riuh, penuh tawa, penuh kilatan kamera. Tapi di antara riuh itu, aku merasakan tatapan orang-orang masih mengikuti setiap gerakanku. Mereka menunggu kapan aku akan bergerak, kapan aku akan memberi reaksi. Maya merunduk mendekat ke telingaku. Ran, kamu gak perlu ke depan lagi. Tadi ucapanmu sudah cukup. Kalau kamu bertahan di sini, itu pun sudah luar biasa. Aku tersenyum tipis. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Maya, aku harus menyelesaikan ini. Maya menatapku khawatir, tapi ia tidak lagi melarang. Ia tahu tekadku kali ini bukan sekadar keras kepala. Ketika giliranku tiba, aku kembali melangkah menuju pelaminan. Aku bisa mendengar bisik-bisik semakin keras di belakangku. Itu dia maju lagi. Berani sekali. Apa yang mau dia lakukan? Bima jelas gugup ketika aku mendekat. Senyumnya semakin kaku, keringat tipis tampak di pelipisnya. Dita menunduk dalam, menghindari tatapanku. Aku berhenti tepat di depan mereka, menarik napas panjang, lalu mengucapkan selamat sekali lagi. Kali ini dengan suara yang lebih lantang agar semua orang mendengar. Semoga kalian bahagia. Semoga pernikahan ini menjadi akhir dari kebohongan, dan awal dari kejujuran. Ruangan mendadak hening. Kalimatku meluncur begitu saja, tanpa bisa kucegah. Dita menegang, wajahnya memerah. Bima menatapku tajam. Jelas-jelas marah tapi tak bisa menunjukkan di depan orang banyak. Suara bisik-bisik semakin ramai, semakin keras, seperti riak ombak yang pecah menghantam karang. Aku berbalik sebelum ada yang bisa menahanku, kembali ke tempat duduk dengan langkah mantap. Maya menatapku dengan wajah campuran antara kaget dan kagum. Ran, kamu sadar semua orang dengar barusan? Katanya dengan suara tertahan. Aku hanya mengangguk. Biarlah. Aku tidak lagi peduli dengan bisik-bisik mereka. Yang penting aku sudah bilang apa yang harus aku katakan. Suasana resepsi menjadi ganjil setelah itu. Tamu-tamu tetap makan, tetap tertawa.
Tapi sesekali mereka melirik ke arahku, lalu ke arah pelaminan. Fotografer bahkan terlihat bingung, entah harus tetap mengambil gambar atau berhenti. Aku menyesap segelas air putih, mencoba menenangkan diri, tapi hatiku masih berdegup kencang. Di dalam benakku, bayangan masa lalu kembali berputar. Malam-malam ketika aku menangis sendirian, saat Dita menemaniku dengan kata-kata manis, mengaku membencinya karena membuatku menderita. Semua itu kini terasa seperti sandiwara besar. Aku menutup mata sejenak, mencoba menahan perasaan yang campur aduk. Saat aku membuka mata, aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Dari jauh, di sisi kanan pelaminan, mantan mertuaku sedang memperhatikanku tajam. Tatapannya kali ini berbeda. Bukan sekadar marah atau benci. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang membuat wajahnya menegang. Aku tidak tahu apa maksud tatapan itu. Tapi naluriku berkata, ada rahasia lain yang belum terungkap di balik semua ini. Musik kembali mengalun, menandakan resepsi memasuki puncaknya. Pasangan pengantin berdiri, bersulang simbolis dengan tamu-tamu utama. Suara gelas beradu bergema, tawa dan tepuk tangan kembali pecah. Namun aku tahu, di balik semua keriuhan itu, ada sesuatu yang sedang menunggu untuk meledak. Aku menegakkan tubuhku, menatap pelaminan dengan mata yang tidak lagi gentar. Jika badai yang lebih besar akan datang, maka aku siap menghadapinya. Karena sejak aku melangkah ke dalam gedung ini, aku sudah berjanji, aku tidak akan lari lagi. Dentuman musik semakin keras, mengiringi langkah pasangan pengantin yang berdiri di panggung utama. Dita kini berdiri dengan gaun putih panjang yang berkilauan, sementara Bima tetap menempel di sampingnya, berusaha memasang wajah bahagia. Dari kursiku, aku bisa melihat jelas bagaimana jemari Dita masih gemetar, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan genggaman erat pada buket bunga. Aku menarik napas panjang, mengamati wajahnya. Wajah yang dulu begitu akrab, sahabat yang sering menepuk punggungku sambil berkata, "Aku ada buat kamu, Ran." Wajah yang dulu kuceritakan semua luka dan rahasiaku. Kini wajah itu berdiri sebagai pengantin wanita mantan suamiku sendiri. Gedung bergemuruh oleh tepuk tangan tamu undangan. Namun entah mengapa, aku hanya mendengar keheningan. Pandanganku menembus sorot lampu panggung, menatap lurus ke arah Dita. Sejenak, mata kami bertemu, dan di detik itu, aku tahu Dita tidak pernah benar-benar bahagia. Tatapannya penuh rasa bersalah, takut, dan iri. Maya yang duduk di sampingku berbisik cemas. "Ran, kamu lihat?" Wajahnya tegang sekali. Aku tidak menjawab. Senyum samar terbit di bibirku, bukan karena bahagia, tapi karena semuanya akhirnya terbuka jelas. Semua kepura-puraan, semua kebohongan yang pernah mereka simpan, kini berdiri di hadapan semua orang. Ketika pembawa acara mempersilakan tamu untuk berfoto bersama, aku bisa merasakan suasana semakin panas. Bisik-bisik kembali terdengar di mana-mana. Itu kan sahabatnya sendiri. Bagaimana bisa? Kasihan Rani. Tapi dia kuat sekali berani datang. Lihat ekspresi pengantin wanitanya. Pucat begitu. Aku berdiri, melangkah ke barisan yang mengular menuju pelaminan untuk berfoto bersama. Maya menatapku kaget. "Kamu serius mau ke sana lagi?" Aku mengangguk. Aku harus lihat mereka dari dekat. Untuk terakhir kali. Langkahku terasa mantap. Setiap detik, suara dalam kepalaku mengingatkan, ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang aku yang harus menutup luka dengan caraku sendiri. Ketika akhirnya aku berdiri di barisan depan panggung, aku bisa melihat jelas keringat di pelipis Bima. Wajahnya pucat. Matanya tak berani menatapku terlalu lama. Sementara Dita tersenyum hambar. Senyum yang bahkan tidak bisa menutupi rasa bersalahnya. Ketika giliranku naik, aku berdiri tepat di hadapan mereka. Fotografer mengarahkan kamera, tapi ruangan terasa hening. Semua menunggu apa yang akan terjadi. Aku menatap mereka bergantian, lalu tersenyum tenang. "Selamat ya, Dit," ucapku lembut. "Akhirnya kamu dapat juga apa yang dulu sering kamu puji-puji di belakangku." Kata-kataku seperti petir yang menyambar. Dita tersentak,
Wajahnya memerah. Bima terdiam, hanya bisa menggenggam tangan Dita lebih erat. Tamu-tamu di sekitar kami ternganga. Bisik-bisik semakin riuh. Fotografer bingung apakah harus tetap mengambil gambar atau tidak. Aku tetap tersenyum, lalu sedikit menunduk. Semoga kalian kuat menjalani pernikahan ini. Karena pernikahan yang dimulai dengan kebohongan tidak pernah mudah. Aku berbalik, melangkah turun dari pelaminan sebelum siapapun bisa menahan. Di belakangku, suasana menjadi gaduh. Aku bisa merasakan tatapan semua orang menusuk punggungku. Sebagian kaget, sebagian kagum, sebagian penuh tanda tanya. Maya segera menggamit lenganku begitu aku kembali ke kursi. Ya Tuhan, Ran, kamu sadar barusan semua orang dengar apa yang kamu bilang? Aku meneguk air putih di meja. Tenang, itu memang yang harus mereka dengar. Sementara itu, di pelaminan, Bima berusaha tetap tersenyum tapi jelas matanya gelisah. Dita menunduk dalam, tidak lagi berani menatap tamu. Suasana yang tadinya penuh tawa kini berubah jadi canggung. Aku duduk tegak, menatap lurus ke depan. Aku tahu badai baru saja dimulai. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi setelah ini. Benar saja, ruangan yang tadinya riuh dengan tepuk tangan dan tawa perlahan berubah menjadi hening. Sunyi yang menekan, seakan semua orang kehilangan kata-kata. Tamu-tamu yang tadinya asyik bercengkrama kini saling pandang dengan wajah terkejut. Bisik-bisik lirih terdengar di sana-sini, tapi tidak ada yang berani berbicara terlalu keras. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata masih menempel di punggungku. Suasana jadi canggung, seperti ada sesuatu yang retak tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Bima mencoba mempertahankan senyum di wajahnya, tapi jelas-jelas gagal. Senyum itu kaku, hambar, seperti topeng yang hampir jatuh. Dita, di sisi lain, menunduk begitu dalam. Jemarinya menggenggam erat buket bunga, begitu kuat hingga beberapa kelopak mawar hancur terjepit di antara jarinya. Aku tahu benar itu bukan tanda bahagia, melainkan tanda panik yang ia coba sembunyikan. Seorang tamu di deretan depan berbisik cukup keras hingga terdengar ke sekeliling. Astaga, jadi benar, pengantin wanitanya sahabatnya sendiri. Pantas Rani tertawa tadi, sahut tamu lain dengan nada getir. Bisikan-bisikan itu menyebar seperti api kecil yang ditiup angin. Dalam hitungan menit, seluruh ruangan dipenuhi bisik-bisik yang sama. Ada yang menatapku dengan kasihan, ada yang memandang Dita dengan jijik, dan ada pula yang menatap Bima dengan sorot mengejek. Aku duduk tenang, menyandarkan punggung ke kursi. Dari sudut mataku, aku bisa melihat mantan mertuaku. Wajahnya menegang, sorot matanya penuh amarah. Ia terlihat seperti ingin berdiri dan menamparku di depan semua orang. Tapi entah mengapa ia hanya diam. Tangannya mengepal di atas pangkuan, seolah sedang menahan sesuatu yang lebih besar. Maya menggenggam tanganku erat. Ran, kamu bikin semua orang syok. Lihat sekeliling. Semua orang tidak percaya. Aku menoleh padanya, tersenyum tipis. Memang itu yang seharusnya terjadi. Maya, kebenaran kadang harus disingkap di depan mata, bukan disembunyikan terus-menerus. Di panggung, pembawa acara berusaha mengendalikan situasi. Suaranya terdengar sedikit gugup saat berkata, "Baiklah, hadirin, mari kita lanjutkan acara dengan sesi hiburan." Musik segera diputar lebih keras. Lagu riang yang seharusnya membuat suasana kembali hidup, tapi tidak ada yang benar-benar kembali riang. Tawa terdengar kaku, percakapan terpotong-potong, dan semua mata masih sering melirik ke arahku, Bima, dan Dita. Aku meneguk segelas air putih. Air itu terasa dingin, tapi tidak mampu meredakan panas di dalam dadaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu situasi ini sudah tidak akan pernah kembali sama. Beberapa tamu mulai mendekatiku. Seorang ibu paruhbaya yang kukenal sebagai tetangga lama keluarga Bima duduk di kursi sebelahku. Wajahnya penuh iba. Rani, kamu kuat sekali. Kalau aku yang jadi kamu, entah sudah jadi apa aku sekarang. Aku tersenyum samar. Terima kasih, Bu. Hidup memang kadang memberi kita kejutan yang tidak masuk akal.
Ucapan ibu itu membuat beberapa tamu lain ikut bergabung, seperti ingin menunjukkan simpati. Aku mendengar kata-kata seperti, "Kasihan," teganya Dita, dan "Semoga kamu lebih bahagia tanpa dia." Semua ucapan itu membuatku sadar, aku tidak lagi sendirian. Namun, di sisi lain ruangan, aku bisa melihat wajah-wajah yang tidak senang. Beberapa kerabat Bima menatapku tajam, seolah akulah yang merusak pesta. Mereka berbisik-bisik sambil melirik ke arahku. Jelas-jelas menyalahkanku karena membuat suasana menjadi kacau. Maya berbisik pelan. "Ran, aku rasa lebih baik kita pulang. Situasinya sudah terlalu panas." Aku menggeleng perlahan. "Belum. Aku belum bisa pergi sekarang. Masih ada yang harus kulihat." Aku tahu, badai sesungguhnya bukan hanya tentang pengkhianatan Bima dan Dita. Ada sesuatu yang lebih besar, yang selama ini disembunyikan. Dan aku bisa merasakan bahwa rahasia itu sebentar lagi akan terbongkar. Benar saja, beberapa menit kemudian, aku melihat mantan mertuaku berdiri. Wajahnya memerah, matanya menyala penuh amarah. Ia melangkah ke arahku dengan langkah cepat, membuat beberapa tamu terkejut. Ruangan kembali hening. Semua mata kini tertuju pada kami. Ia berhenti tepat di depanku, menatapku dengan tatapan membakar. "Kamu puas sekarang, Rani? Kamu sudah mempermalukan keluarga kami di depan semua orang. Kamu sudah menghancurkan kebahagiaan anakku." Suasana menjadi riuh. Beberapa tamu terkejut. Ada yang menahan napas, ada pula yang mencoba menenangkan. Maya segera berdiri, hendak melindungiku, tapi aku menepuk tangannya, memberi isyarat agar ia duduk kembali. Aku berdiri perlahan, menatap langsung ke mata mantan mertuaku. Suaraku tenang, tapi cukup lantang untuk terdengar semua orang. "Bu, saya tidak menghancurkan apapun. Saya hanya mengatakan kebenaran yang seharusnya sudah lama diketahui. Kalau hari ini keluarga ibu merasa dipermalukan, itu bukan karena saya. Itu karena anak ibu sendiri yang memilih jalan penuh kebohongan." Ruangan mendadak riuh oleh bisik-bisik lebih keras. Mantan mertuaku terdiam. Wajahnya semakin merah. Bibirnya bergetar. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia hanya berdiri kaku, lalu berbalik cepat dan berjalan menjauh, meninggalkan semua orang dengan pertanyaan besar. Aku kembali duduk. Maya memeluk lenganku erat. "Ran, kamu gila. Tapi kamu juga hebat. Semua orang lihat siapa yang sebenarnya salah hari ini." Aku tersenyum getir. Kadang kebenaran memang terdengar gila, Maya. Sementara itu, di panggung, Bima tampak semakin panik. Dita menunduk. Wajahnya pucat pasi. Suasana resepsi yang seharusnya penuh sukacita kini berubah menjadi medan perang emosi. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Karena kebenaran yang lebih pahit masih menunggu di balik semua bisik-bisik ini. Aku baru saja duduk kembali ketika kegaduhan kecil pecah di sisi kiri ruangan. Beberapa tamu menoleh, berbisik, bahkan ada yang berdiri untuk melihat lebih jelas. Aku mengikuti arah pandangan mereka dan mendapati seorang wanita parubaya melangkah masuk. Wajahnya penuh amarah, rambutnya sedikit berantakan seolah ia datang dengan tergesa-gesa. Aku mengenalnya. Itu adalah istri dari salah satu kolega dekat Bima di kantor. Seorang wanita yang dulu sering datang ke rumahku membawa kue dan cerita manis. Kini wajahnya tak lagi ramah. Sorot matanya menusuk ke arah pelaminan. Tanpa basa-basi, ia berjalan cepat menuju Dita. "Kamu!" Suaranya lantang, menggema ke seluruh gedung. Musik mendadak berhenti. Semua mata memandang ke arahnya. Dita terlonjak kaget. Sementara Bima buru-buru berusaha menenangkan situasi. "Apa maksud ibu membuat keributan di sini?" Suara Bima terdengar tegas, tapi jelas mengandung kegugupan. Wanita itu menunjuk Dita dengan tangan bergetar. "Kamu pura-pura jadi sahabat baik, datang ke rumahku, dekat dengan anakku. Tapi ternyata kamu main belakang dengan Bima. Kamu tahu berapa lama aku menyembunyikan ini? Aku sudah lama menduga. Tapi aku tidak percaya kalau kamu tega." Ruangan meledak dengan teriakan dan bisik-bisik. Dita pucat pasi. Bibirnya gemetar tapi tak ada kata-kata keluar.
Bima mencoba menahan wanita itu. Tapi ia meronta. Lepaskan. Semua orang harus tahu siapa sebenarnya perempuan yang kau pilih jadi istri. Bima. Aku terpaku. Jantungku berdetak tak karuan. Ternyata rahasia yang kusangka hanya tentang perselingkuhan antara Bima dan Dita, ternyata lebih luas. Rupanya Dita bukan hanya merusak rumah tanggaku, tapi juga menghancurkan kepercayaan orang-orang lain yang selama ini menganggapnya sahabat. Tamu-tamu mulai bersuara lantang. Ya Allah, jadi benar Dita main belakang selama ini. Pantas saja wajahnya tegang terus. Bima juga sama saja, tak tahu malu. Bima kehilangan kendali. Ia menoleh ke arah para tamu, mencoba menjelaskan. Hadirin sekalian, tolong tenang. Ini hanya kesalahpahaman. Hari ini seharusnya hari bahagia. Jangan rusak suasananya dengan fitnah. Wanita itu terbahak getir. Air mata jatuh di pipinya. Fitnah? Kau berani bilang fitnah? Kalau bukan karena pesan-pesan di ponselmu yang tak sengaja kubaca, mungkin aku masih percaya. Semua bukti ada padaku, Bima. Dan hari ini, biarlah semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Dita gemetar semakin hebat. Ia menunduk. Air matanya jatuh membasahi gaun putihnya. Bima meremas bahunya, berusaha menenangkan. Tapi jelas itu hanya membuatnya semakin terpojok. Aku merasakan sebuah dorongan kuat dalam diriku. Tanpa sadar, aku berdiri. Semua mata menoleh padaku, seakan menunggu apa yang akan kulakukan. Aku berjalan perlahan ke arah pelaminan. Langkahku mantap meski dadaku bergemuruh. Aku berhenti tepat di depan mereka, menatap Bima dan Dita bergantian. Jangan salahkan orang lain. Jangan menyebut kebenaran sebagai fitnah. Semua orang di sini sudah melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana kalian berdua memulai pernikahan ini dengan pengkhianatan. Bima menatapku dengan mata merah. Suaranya meninggi. Cukup, Rani. Kamu sudah membuat cukup keributan. Kamu sudah mempermalukan aku dan keluargaku. Aku menatapnya tajam, tanpa gentar. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Bima, aku hanya membuka mata orang-orang agar tidak lagi terjebak dalam kebohonganmu. Dan Dita, kamu dulu sahabatku. Kamu yang menepuk bahuku saat aku menangis karena ulah Bima. Tapi nyatanya, kamulah yang diam-diam merebutnya. Hari ini aku tidak lagi marah. Aku hanya ingin kamu sadar, pernikahan yang lahir dari pengkhianatan tidak akan pernah bertahan lama. Suasana ruangan pecah. Ada yang bersorak kecil, ada yang mengangguk setuju, ada pula yang menatap Bima dengan tatapan penuh jijik. Dita menangis terisak, mencoba menutupi wajahnya dengan buket bunga. Maya berdiri di sampingku, mendukungku dengan tatapan penuh keberanian. Wanita yang tadi membuat keributan kini menunduk, menangis di pelukan salah satu keluarganya. Sementara itu, mantan mertuaku berdiri kaku di kursinya, wajahnya merah padam. Ia tampak seperti orang yang kalah dalam permainan yang sudah lama ia kendalikan. Bima, dengan suara parau, mencoba menyelamatkan harga dirinya. Baik, kalau kalian semua ingin menghakimi, silakan. Tapi aku dan Dita sudah sah menikah. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Aku tersenyum tipis, meski hatiku bergejolak. Benar, Bima, tidak ada yang bisa mengubah pernikahanmu. Tapi ingat, setiap langkah kalian mulai hari ini akan selalu dibayangi kebenaran yang kalian coba sembunyikan. Dan aku akan menjadi saksi bahwa semua ini dimulai dengan kebohongan. Aku berbalik, melangkah turun dari pelaminan. Tamu-tamu memberi jalan, sebagian menepuk bahuku, sebagian hanya menatap penuh rasa hormat. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang berhasil berdiri tegak di tengah badai. Namun di dalam hatiku, aku sadar, cerita ini belum selesai. Karena ketika aku menoleh sekilas ke arah mantan mertuaku, aku melihat tatapan yang penuh rahasia. Tatapan yang membuatku yakin, masih ada sesuatu yang belum terungkap. Dan aku tahu, konfrontasi ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar lagi. Ruangan resepsi masih riuh oleh bisik-bisik ketika aku melangkah menjauh dari pelaminan.
Kilatan kamera yang tadinya tertuju pada pengantin kini berbalik menyorotku. Aku bisa merasakan sorot mata orang-orang mengikuti setiap langkahku, sebagian dengan kagum, sebagian dengan kasihan, dan sebagian lagi dengan iri bercampur takut. Aku berjalan mantap ke arah kursi, namun langkahku terhenti ketika seorang wanita setengah baya menghadangku. Mantan mertuaku. Wajahnya menegang, matanya berkilat penuh amarah yang ditahan. "Kamu pikir kamu sudah menang hari ini, Rani?" Bisiknya dingin. Aku menatapnya lurus. Tidak ada gentar lagi dalam diriku. "Saya tidak sedang berlomba, Bu. Saya hanya ingin berhenti jadi korban. Itu saja." Ia mendengus. Suaranya serak. "Kamu selalu pandai bicara. Tapi jangan lupa, dunia ini kecil. Apa yang kamu lakukan hari ini akan jadi bahan gosip bertahun-tahun. Orang akan mengenangmu bukan sebagai perempuan kuat, tapi sebagai perempuan yang membawa aib di pernikahan orang." Aku tersenyum tipis, lalu mendekat agar hanya ia yang bisa mendengar jawabanku. "Kalau memang orang-orang ingin mengenangku begitu, biarlah. Setidaknya aku jujur pada diriku sendiri. Dan itu lebih baik daripada hidup bertahun-tahun dengan kebohongan, seperti yang anakmu lakukan." Wajahnya berubah pucat. Ia menatapku lama, lalu membalikkan badan dengan kasar, meninggalkanku tanpa sepatah kata. Aku tahu, di balik amarahnya, ada ketakutan yang ia sembunyikan. Ketakutan bahwa kebohongan keluarga mereka akhirnya runtuh di depan semua orang. Maya mendekat, menggamit lenganku. "Ran, ayo pulang. Kamu sudah cukup. Semua orang lihat siapa yang benar hari ini." Aku menarik napas panjang. "Ya, Maya. Saatnya kita pergi." Kami berjalan keluar dari gedung. Langkahku terasa lebih ringan, seolah setiap jejak meninggalkan beban yang selama ini mengikatku. Di luar, udara malam terasa segar. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga yang ditanam di halaman depan. Aku berhenti sejenak, menatap gedung besar di belakangku. Dari luar, lampunya tetap terang, musik tetap terdengar samar. Tapi aku tahu, suasana di dalam sudah hancur. Resepsi yang seharusnya jadi momen bahagia kini berubah jadi aib besar yang akan dikenang orang-orang. Dan aku, tanpa sengaja, menjadi pusat dari semua itu. "Ran," Maya memanggil pelan. "Kamu yakin baik-baik saja?" Aku menoleh padanya, tersenyum tulus untuk pertama kalinya malam itu. "Aku bukan hanya baik-baik saja, Maya. Aku merasa bebas. Bebas dari semua kebohongan, semua pengkhianatan. Malam ini, aku benar-benar menutup satu bab dalam hidupku." Kami masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan pulang, aku bersandar di kursi, memandang keluar jendela. Lampu jalan berkelebat satu persatu, seolah mengiringi pikiranku yang perlahan tenang. Aku mengingat kembali semua yang terjadi. Tawa getirku, tatapan orang-orang, konfrontasi dengan mantan mertuaku, dan pengakuan yang meledak di tengah resepsi. Semua itu seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Tiba di rumah, ibu sudah menunggu di teras. Wajahnya penuh cemas, tapi begitu melihatku tersenyum, ia pun menarik napas lega. "Alhamdulillah, kamu pulang dengan selamat. Ibu takut kamu akan pulang dengan luka baru." Aku memeluknya erat. "Tidak, Bu. Justru malam ini aku merasa sembuh. Luka lama akhirnya benar-benar tertutup." Malam itu aku duduk lama di kamar, memandangi bros perak di jilbabku. Aku tersenyum, menyadari betapa simbol kecil itu menjadi saksi keberanianku. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku punya diriku sendiri, ibu yang selalu ada, dan sahabat sejati seperti Maya yang mendukungku tanpa syarat. Hari-hari berikutnya, aku mendengar kabar dari berbagai orang tentang bagaimana pesta itu menjadi bahan gosip besar di kota. Tentang bagaimana Dita jarang keluar rumah karena malu. Tentang bagaimana Bima kehilangan banyak rekan kerja karena dianggap tidak jujur. Tentang bagaimana keluarganya harus menutup diri dari tetangga. Semua orang membicarakan mereka. Tapi anehnya, tidak ada lagi yang mengasihani aku. Mereka justru menghormatiku, menganggapku berani dan kuat. Untuk pertama kalinya,
Aku merasa benar-benar berdiri di atas kakiku sendiri. Aku kembali bekerja di toko roti. Aroma roti panggang di pagi hari kini benar-benar terasa manis. Pelanggan yang dulu hanya menyapaku kini sering memuji. "Kamu tampak lebih segar, Rani." Aku hanya tersenyum, karena mereka tidak tahu, beban yang kugendong selama ini sudah kulepaskan. Maya sering datang, terkadang hanya untuk duduk bersamaku sambil menyeruput kopi. "Ran," katanya suatu hari, "aku bangga padamu. Kamu sudah melalui badai yang tidak semua orang bisa hadapi." Aku menatapnya. Mata kami saling mengerti. "Maya, aku hanya ingin hidup tenang. Aku tidak butuh membalas. Tidak butuh melihat mereka jatuh. Cukup bagiku tahu bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari kebohongan mereka." Aku mengangguk pada diriku sendiri. Ya, aku sudah selesai dengan masa lalu. Dan aku tidak menyesal sedikit pun sudah datang ke pernikahan itu. Karena di sanalah aku benar-benar melihat siapa mereka, dan siapa diriku sekarang. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka jendela kamar. Angin malam masuk, sejuk menyapu wajahku. Aku menatap langit penuh bintang dan berbisik pada diriku sendiri. Aku bahagia dengan jalanku sendiri. Dan itu lebih dari cukup.